Perkenalkan, nama saya Fajri Ananda Imbar, Stambuk 18023 61201 114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan penanaman modal. Metode dan cara penilaian keputusan investasi. Yang pertama, metode payback. Jika arus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari periode payback menjadi lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. Yang kedua, metode net present value. Arus kas bersih yang diterima dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang atau PF arus kas bersih, di mana cost of capital sebagai diskon rate-nya dengan investasi bersih atau nilai sekarang net investment. Yang ketiga, metode internal rate of return atau IRR adalah diskon rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Yang keempat, metode profitability index adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Adapun contoh kasus yaitu PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai 5 miliar, di mana sejumlah 1 miliar merupakan modal kerja. Umur ekonomisnya 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Pengambilan tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak atau IT selama 5 tahun masing-masing adalah: yang pertama 950 juta, yang kedua 1 juta 100, yang ketiga 1.250.000, yang keempat 1.400.000, yang kelima 1.650.000. Adapun jawaban dari contoh kasus diketahui investasi sebanyak 5 miliar, modal kerja sebanyak 1 miliar, umur ekonomi 5 tahun, tingkat bunga sebanyak 20%, perkiraan laba sesudah pajak atau IT yang pertama 950 juta, yang kedua 1.100.000, yang ketiga 1.250.000, yang keempat 1.400.000, yang kelima 1.650.000. Penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis sama dengan 5 miliar dikurang 1 miliar sama dengan 5 tahun. Dibagi 5 tahun sama dengan 8 juta. Untuk tabel selama umur ekonomis, dari tahun pertama IT-nya sebanyak 950, tahun kedua 1.100.000, tahun ketiga 1.250.000, tahun keempat 1.400.000, tahun kelima 1.650.000. Untuk penyusutannya dari tahun pertama hingga tahun terakhir sebanyak 800. Kas bersihnya diambil dari IT ditambah penyusutan, jadi 950 ditambah 800 sama dengan 1.750.000. Untuk tahun keduanya 1.100.000 ditambah 800 sama dengan 1.900.000. Untuk tahun ketiga 1.250 ditambah 800 sama dengan 2.050.000 rupiah. Untuk tahun keempat 1.400.000 ditambah 800 sama dengan 2.200.000. Untuk tahun kelima 1.650.000 ditambah 800 sama dengan 2.450.000. Untuk diskon faktornya diambil dari 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 1. Untuk tahun pertamanya sebanyak 0,833. Untuk tahun keduanya 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 2 sebanyak 0,694. Untuk tahun ketiganya 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 3 sebanyak 0,579. Untuk tahun keempatnya 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 4 sama dengan 0,482. Untuk tahun kelimanya 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 5 sama dengan 0,402. Untuk PF kas bersihnya diambil dari kas bersih dikali diskon
Jadi 1.750.000 dikali 0,833 sama dengan 1.457.750. Untuk tahun keduanya 1.900.000 dikali 0,694 sama dengan 1.318.600. Untuk tahun ketiganya 2.050.000 rupiah dikali 0,579 sama dengan 1.186.950. Untuk tahun keempatnya 2.200.000 dikali 0,482 sama dengan 1.060.400 rupiah. Untuk tahun kelima 2.450.000 dikali 0,402 sama dengan 984.900 rupiah. Jadi jumlah present value kas bersihnya sebanyak 60.086.000 rupiah. Payback period. Metode payback period atau PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan atau dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Ada dua macam model perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengambilan investasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila kas bersih setiap tahun sama, yaitu PP sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Jadi dari contoh kasus di atas tadi, seandainya PT Mandiri mempunyai kas bersih sama yaitu 2,5 miliar setahun, maka PP-nya yaitu 5 miliar dibagi 2,5 miliar dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Yang kedua, apabila kas bersih setiap tahun berbeda seperti kasus di atas, maka PP dapat dicari. Yang pertama, investasi sama dengan 5 miliar, kas bersih tahun pertama yaitu 1,750 miliar diambil dari kas bersih. Jadi 5 miliar dikurang 1,750 miliar sama dengan 3,250 miliar. Kas bersih tahun kedua yaitu 1.900.000 miliar diambil dari kas bersih. Jadi 3,250 miliar dikurang 1,900 miliar sama dengan 1,350 miliar. Yang ketiga, karena sisa tidak dapat dikurangi prosit tahun ketiga, maka sisa prosit tahun kedua dibagi prosit tahun ketiga, yaitu PP sama dengan 1,350 miliar dibagi 2,50 ribu miliar dikali 12 bulan sama dengan 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 8 bulan. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut. Yang pertama, PP sekarang lebih kecil dari umur investasi. Yang kedua, dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Yang ketiga, sesuai dengan target perusahaan. Adapun kelemahan metode payback period adalah yang pertama, mengabaikan time value of money. Yang kedua, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengambilan. Net present value atau NPV atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih P atau PV of proceed dengan PV investasi atau capital outlays selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan net present value atau NPV. Untuk menghitung NPV terlebih dahulu kita harus tahu berapa PV kas bersihnya.
NPV kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Adapun rumusan yang biasa digunakan dalam menghitung NPV sebagai berikut, yaitu NPV kas bersih 1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1 ditambah kas bersih 2 dibagi 1 ditambah R pangkat 2 ditambah kas bersih N dibagi 1 ditambah R pangkat 2 dikurang investasi. Setelah memperoleh hasil-hasil yang dengan yang pertama NPV positif, maka investasi diterima, dan jika NPV negatif, sebaliknya investasi ditolak. Nah, apabila diasumsikan tingkat bunga pengambilan yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%, maka hitung NPV-nya, yaitu untuk menghitung NPV akan dibahas dari kedua kasus di atas yang tadi, yaitu jika kas bersih tiap tahun sama atau dalam jutaan, maka NPV sama dengan 2,500 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 2,500 dibagi 1 ditambah 0,2 ditambah 2,500 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 3 ditambah 2,500 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 4 ditambah 2,500 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 5 dikurang 5.000 dikurang 5.000 sama dengan NPV dikurang sama dengan 5 miliar. Jadi NPV sama dengan 7,475 miliar dikurang 5 miliar sama dengan 2,475 miliar. Perhitungan dengan tabel sebagai berikut. Perhitungan NPV dalam kas bersih sama per tahun atau dalam ribuan. Jadi dari tahun pertama hingga tahun terakhir kas bersihnya sebanyak 2.500.000. Diskon faktornya untuk tahun pertama sebanyak 0,833, di tahun kedua 0,694, di tahun ketiga 0,579, di tahun keempat 0,482, di tahun kelima 0,402. Untuk PF kas bersihnya diambil dari kas bersih dikali diskon faktor sama dengan 2.082.500 rupiah. Untuk tahun keduanya 2.500.000 dikali 0,694 sama dengan 1.735.000 rupiah. Untuk tahun ketiga 2.500.000 dikali 0,579 sama dengan 1.447.500. Untuk tahun keempat 2.500.000 dikali 0,482 sama dengan 1.205.000 rupiah. Untuk tahun kelima 2.500.000 dikali 0,402 sama dengan 1.005.000 rupiah. Jadi total PF kas bersih sebanyak 7.475.000 rupiah. Total PF kas bersihnya yaitu 7.475. Total PF investasi 5 miliar. NPV sebanyak 2,475 miliar. Yang jika kas bersih tiap tahun berbeda seperti contoh di atas yang tadi saya jelaskan, NPV sama dengan 1,750 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 1,900 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 2,50 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 3 ditambah 2,200 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 4 ditambah 2,450 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 5 dikurang
NPV sama dengan 6,9600 rupiah. 6,99600 miliar dikurang 5 miliar sama dengan 1,8600 miliar. Nah, perhitungan NPV dengan kas berbeda per tahun atau ribuan. Di tahun pertama IT-nya sebanyak 950. Di tahun kedua 1.100.000. Di tahun ketiga 1.250.000. Di tahun keempat 1.400.000. Di tahun kelima 1.650.000. Untuk penyusutannya dari tahun pertama hingga tahun terakhir sebanyak 800. Kas bersihnya di tahun pertama 1.750.000 diambil dari IT ditambah penyusutan. Kas bersihnya di tahun kedua 1.900.000, tahun ketiga 2.050.000, di tahun keempat 2.200.000, di tahun kelima 2.450.000. Untuk diskon faktornya yaitu 0,833 diambil dari 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 1. Di tahun kedua 0,664 diambil dari 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 2. Untuk tahun ketiga 0,579 diambil dari 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 3. Untuk tahun keempat 0,482 diambil 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 4. Untuk tahun kelima 0,402 diambil dari 1 dibagi 1 dikali 20 pangkat 5. Untuk PF kas bersihnya diambil dari kas bersih dikali diskon faktor. Yang tahun pertamanya yaitu 1.475.750. Tahun kedua 1.318.600 rupiah. Tahun ketiga 1.186.000. Tahun keempat 1.060.400. Tahun kelima 984.009 rupiah. Jadi jumlah kas bersih present value 6.800.600 rupiah. Total PF kas bersih 6.800.600 rupiah. NPV-nya 1.800.600. Total PF investasinya sebanyak 5 juta. Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR. Yang cara pertama untuk mencari IRR adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV pangkat 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1. Cari rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2,70 yang diperoleh dari atau dalam jutaan rupiah. 1.750.000 ditambah 1.900.000 ditambah 2.050.000 ditambah 2.200.000 ditambah 2.450.000 dibagi 5 sama dengan 2.070.000. Perkiraan besarnya PP yaitu PP sama dengan 5 juta dibagi 2.070.000 sama dengan 2.416.000. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28% sehingga 2.416 adalah 2.436 adalah 30%.
karena dalam tabel tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2.416 adalah 2.436 adalah 30%. Nah, secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%. Tabel perhitungan NPV dengan DF 28% dalam ribuan. Di tahun pertama kas bersihnya yaitu 1.750.000, tahun kedua 1.900.000, tahun ketiga 2.050.000, tahun keempat 2.200.000, tahun kelima 2.450.000. DF-nya tahun pertama diambil dari 1 dibagi 1 dikali 28 pangkat 1 sama dengan 0,781. Tahun kedua diambil dari 1 dibagi 1 dikali 28 pangkat 2 sama dengan 0,610. Tahun ketiga diambil dari 1 dibagi 1 dibagi 1 dikali 28 pangkat 3 sama dengan 0,477. Tahun keempat diambil dari 1 dibagi 1 dikali 28 pangkat 4 sama dengan 0,373. Di tahun kelima diambil dari 1 dibagi 1 dikali 28 pangkat 5 sama dengan 0,291. Nah, PF kas bersihnya diambil dari kas bersih dikali DF yaitu 1.366.750 rupiah. Tahun kedua 1.159.000 rupiah. Tahun ketiga 977.850.000. Tahun keempat 820. Tahun kelima 712.950 rupiah. Jadi total PF kas bersihnya sebanyak 5.037.150.000 rupiah. Jadi nilai NPV positif yaitu 5.037.150 dikurang 5 juta sama dengan 37.150. Kemudian untuk diskon faktor 20%, NPV-nya dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel perhitungan NPV dengan DF 20% dalam ribuan. Tahun pertama kas bersihnya sebanyak 1.750.000, tahun kedua 1.900.000, tahun ketiga 2.050.000, tahun keempat 2.200.000, tahun kelima 2.450.000. Untuk DF-nya yaitu 1. Untuk tahun pertama diambil dari 1 dibagi 1 dikali 29 pangkat 1 sebanyak 0,775. Untuk tahun kedua diambil dari 1 dibagi 1 dikali 29 pangkat 2 diambil dari sama dengan 0,601. Tahun ketiga diambil dari 1 dibagi 1 dikali 29 pangkat 3 sama dengan 0,466. Untuk tahun keempat 1 dibagi 1 dikali 29 pangkat 4 sama dengan 0,361. Untuk tahun kelima diambil dari 1 dibagi 1 dikali 29 pangkat 5 sama dengan 0,280. Untuk PF kas bersihnya diambil dari kas bersih dikali DF sama dengan untuk tahun pertama 1.356.250 rupiah. Untuk tahun ketiga 1.141.900. Tahun ketiga 955.300 rupiah. Tahun keempat 794.200. Tahun kelima 686.000. Jadi total PF kas bersihnya 4.933.650 rupiah. Nilai NPV sudah negatif sama dengan 4.933.650 dikurang 5 juta sama dengan min 66
Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Tabel NPV dengan DF 28% dan 29%. Di tahun pertama, kas bersihnya sebanyak 1.750.000, tahun kedua 1.900.000, tahun ketiga 2.050.000, tahun keempat 22 juta, tahun kelima 2.450.000. Untuk bunga 28%, DF-nya sebanyak 0,781, tahun kedua 0,610, tahun ketiga 0,477, tahun keempat 0,373, tahun kelima 0,291. Untuk PF kas bersihnya di bunga 28%, tahun pertama 1.366.750, tahun kedua 1.159.000, tahun ketiga 977.850, tahun keempat 820.000, tahun kelima 712.000. Untuk bunga 28%-nya DF-nya sebanyak 0,775, tahun kedua 0,601, tahun ketiga 0,466, tahun keempat 0,361, tahun kelima 0,280. Untuk PF kas bersihnya tahun pertama 1.356.250 rupiah, tahun kedua 1.141.900, tahun ketiga 956.300, tahun keempat 794.200, tahun kelima 686.000. Jadi total PF kas bersih untuk bunga 28%-nya, PF kas bersihnya sejumlah 5.037.150.000 rupiah. Untuk PF kas bersihnya sejumlah 4.933.650. Total PF investasinya untuk bunga 28% sebanyak 5 juta. Untuk bunga 28%-nya di total investasi sebanyak 5 juta. NPV C1 untuk bunga 28% PF kasnya bersih sebanyak 37.150. NPV C2 untuk bunga 28% PF kas bersihnya sebanyak 66.350. Interpolasi 28%, initial investment 29%, jadi PFIVAP-nya sebanyak 5.037.150 dikurang 4.933.650 rupiah sama dengan 103.500. Sedangkan VIVA-nya sebanyak 5.037.150 rupiah dikurang 5 juta sama dengan 37.150. IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 dikali dalam kurung I2 kurang I1 balas kurung. IRR sama dengan 28 ditambah 37.150 dibagi 13.500 dikali 100%. Jadi IRR sama dengan 28 ditambah 0,359% sama dengan 28%, 28,359% dibulatkan menjadi 28,4%. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan PI dikurang CI kali P
2 dikurang P1 dibagi C2 kurang C1, di mana P1 adalah tingkat bunga 1, P2 tingkat bunga 2, C1 NPV 1, C2 NPV 2. Jika perhitungan dengan cara trial dan error, maka IRR dapat dicari sebagai berikut. Mencari NPV positif dan NPV negatif terlebih dahulu, sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu seperti yang tertera dalam tabel berikut. Tabel NPV dengan suku bunga 28% dan 29%. Untuk tahun pertama, kas bersihnya sebanyak 1.750.000, tahun kedua 1.900.000, tahun ketiga 2.050.000, tahun keempat 22 juta, tahun kelima 2.450.000. Untuk bunga 28%-nya, DF-nya sebanyak untuk tahun pertama DF-nya 0,781, tahun kedua 0,610, tahun ketiga 0,477, tahun keempat 0,373, tahun kelima 0,291. Untuk PF kas bersihnya di bunga 28%, tahun pertama 1.366.750, tahun kedua 1.159.000, tahun ketiga 977.850 rupiah, tahun keempat 820, tahun kelima 712.000. Untuk bunga 28%-nya DF-nya untuk tahun pertama 0,775, tahun kedua 0,601, tahun ketiga 0,466, tahun keempat 0,361, tahun kelima 0,280. Untuk PF kas bersihnya di bunga 28% untuk tahun pertama sebanyak 1.356.250 rupiah, tahun kedua 1.141.900, tahun ketiga 956.300 rupiah, tahun keempat 794.200, tahun kelima 686.000, tahun kelima 686.000. Total PF kas bersih di bunga 28% sebanyak 5.037.150. Total PF investasinya 5 juta. Untuk total PF kas bersih di bunga 28%, 4.933.650. Total PF investasinya sebanyak 5 juta. NPV C1 PF kas bersih 28%, 37.150. NPV C2 bunga 28% sebanyak 66.350. Jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut, PI sama dengan 28%, PE2 sama dengan 29%, C1 sama dengan 37.150, C2 sama dengan min 66.350, IRR sama dengan P1 kurang C1 dikali P2 kurang P1 dibagi C2 kurang C1. Jadi IRR sama dengan 28,37.150 dikali 29 dikurang 28 dibagi min 66.350 dikurang 37.150. IRR sama dengan 28 ditambah 37.150 dibagi 103.500 sama dengan 28,359% dibulatkan menjadi 28,4%. Jadi kesimpulannya, jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima, jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka ditolak. Profitability Index atau PI. Profitability Index atau PI, Profitability Index atau Benefit and Cost Ratio, BPI.
bersih rasio merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, rumusan yang digunakan untuk mencari PI adalah PI sama dengan sigma PF kas bersih per sigma PF investasi dikali 100%. Dari contoh di atas dengan kas bersih yang sama dapat dicari PI sebagai berikut. PI sama dengan 7.475 dibagi 5 juta dikali 100% sama dengan 149,14 atau 150%. Dari contoh di atas dengan kas bersih yang berbeda dapat dicari PI sebagai berikut. PI, 6.8.600 dibagi 5 juta dikali 100% sama dengan 1,7 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Jadi kesimpulannya, apabila PI lebih besar dari 1 maka diterima, apabila PI lebih kecil dari 1 maka ditolak. Kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Yang pertama, metode payback period. Kelebihannya, metode payback ini banyak digunakan untuk melengkapi metode lain. Apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan, proyek tersebut diterima, apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Kelemahannya, tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode payback, sedangkan dengan NPV masih diperhatikannya aliran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek. Kedua, metode net present value atau NPV. Kelebihannya, memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahannya, manajemen harus dapat menaksir tingkat modal relevan selama usia ekonomis proyek. Proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Ketiga, metode internal rate of return. Kelebihannya, apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut diterima, apabila lebih kecil diterima. Kelemahannya, secara mendasar menurut teori memang hampir tidak ada, namun dalam praktek penghitungan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan perhitungan NPV. Keempat, metode profitability index. Kelebihannya, selama PI tersebut sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Secara umum, kalau metode NPV dan PI dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Kelemahan, untuk menghitung PI harus terlebih dahulu menghitung NPV, dan ada beberapa kasus lain di mana setelah perhitungan PI belum dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode NPV. Tadi materi yang saya jelaskan tentang pengambilan keputusan penanaman modal. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.